Halo guys, kali ini gue mau review satu lagi mainan Transformer. Ini mainan Transformer murah meriah ya. Kodenya YS01C. Ini adalah knock-off oversize dari Studio Series 49 Bumblebee. Ini harganya cukup murah ya, cuma 150 ribuan. Dan saat kalian beli ini dapat box coklat kayak gini ya. Terus di dalamnya packaging dalamnya seperti ini. Ini dia, mereknya Tabo, dan ini ilustrasinya bagus banget ya. Ilustrasinya Bumblebee ya, terus di sini sampingnya ya, dan ini Interstellar. Kayaknya Interstellar tuh mereknya Aoyi ya kalau nggak salah ya. Nah, berarti ini juga nih Mechanical Alliance ya, nih kayak ini Aoyi Mech nih kayaknya, cuma beda nama ininya aja nih. Mungkin ini lainnya dia yang buat mainan anak-anak ya. Oke, habis ini langsung kita buka dan kita lihat figur di dalamnya. Ini dia guys paket penjualannya. Di dalam box kita dapat buku manual kayak gini ya. Ini ilustrasinya sih keren sih, cuma saat dibuka ilustrasi di dalamnya kayak kurang bagus gitu, kayak terlalu tebel warna tintanya, jadi kurang jelas juga ya. Namanya juga mainan knockoff murah ya. Terus kita dapat senjatanya kayak gini. Ini nggak tahu senjatanya siapa ya, soalnya di mold aslinya senjatanya nggak kayak gini. Dan ini senjatanya bisa transform juga ya. Ini ada kepala burungnya nih, kepala burung tapi kayak kepala ayam sih kalau menurut gue. Gagangnya sayangnya nggak bisa masuk ke port 5 mm ya, ini kegedean, jadi cuma bisa dipasang di mode robotnya dia doang. Dan ini dia bisa transform ya, kita transform dulu. Ini bisa dibuka, ini juga bisa dibuka, susah banget. Oh, sini dibuka, sorry. Ini dibuka terus diputer ini. Nah, ini jadi mode burung. Mode burungnya gini. Nggak tahu kenapa nih jadi ada senjatanya seperti ini. Ya. Ini terus kita dapat figurnya. Ini figurnya udah gua rubah jadi mode mobil ya. Soalnya agak susah ngetransformnya nih. Gua tadi nyoba transform sekali dan kelihatan banget nih ya, masih banyak gap-gap seperti ini. Cuma di mold aslinya juga kayak gini juga ya. Dan di sini juga kurang rapat juga, sama kayak mold aslinya. Nanti kita coba bandingin sama moldnya Studio Series 49 untuk skala perbandingannya seperti apa ya. Tapi kira-kira ini mode mobilnya, si knock-off oversize-nya Bumblebee ya, nggak ada logo Chevrolet-nya ya seperti biasa, dan catnya juga kurang bagus ya, ada kelihatan belang-belang. Ini mainan murah banget soalnya, ini lebih cocok buat anak kecil sih. Kalau kalian punya adik atau punya anak ya, belinya yang seperti ini aja ya, cukup gede dan cukup bisa dimain-mainin gitu. Anak kecil kan suka ya kalau mainannya gede gitu ya. Tapi nggak rekomen kalau mereka nge-transform sendiri sih, soalnya ini keras banget plastiknya dan bikin tangan jadi sakit gitu ya. Jadi tetap kalau transform tetap butuh bantuan orang dewasa sih ya. Ini bagian bawahnya seperti ini, dan dia ngerollnya bagus sih ya, nggak ada yang seret-seret gitu ya. Enak lah buat dimainin kalau dimainin sama anak kecil ya. Oke, kita abis ini coba lihat skala perbandingannya. Ini skala perbandingannya dengan Studio Series 49. Kita bisa lihat ukurannya segede gini ya, ini gedenya nih, jadi ini gede banget sebenarnya. Terus kita bisa lihat perbandingan moldnya juga. Studio Series 49 ini juga termasuk mold yang kurang rapat ya, dan dia catnya juga agak kurang rata ya. Di knockoff yang murah ini juga apalagi ya, jadi nggak ada perkembangan di situ. Terus juga ini gapnya juga masih ada, kurang rapat juga. Cuma yang di mold yang gede ini, karena plastiknya jadi lebih gede ya, itu saat transform jauh lebih keras yang ini ya. Kalau yang ini waktu transformnya sih ribet, cuma saat di transform karena plastiknya lebih kecil ya, jadi ngetapinnya tuh jauh lebih empuk gitu. Kalau yang ini wah gila, keras banget, nggak bisa kalau anak kecil disuruh ngetransform yang gede ini, nggak bisa sih kalau menurut gue. Perbedaannya seperti itu, dia nggak ada logo Chevrolet-nya ya, seperti mainan knockoff biasa. Bagian belakang juga sama, bagian bawahnya. Nah ini kelihatan nih dia kepala robotnya pakai mold Studio Series yang sebelumnya nih. Jadi kalau yang di versi original dia cuma dapat mode kepala yang pakai battle mask doang ya. Kalau ini pakai mode kepala robot yang biasa. Terus di bagian sini juga ini diecast nih. Yang ini diecast. Gue gak tau kenapa dibikin diecast di sini ya, nggak ada gunanya juga sih.
Kalau diecast tuh biasanya kan di kaki ya buat nahan berat, cuma kalau di bagian dada situ cuma buat dia adain doang sih kayaknya. Oke, kira-kira ini untuk perbandingan dengan mod originalnya. Dan ini skala perbandingannya dengan mode mobil dari MPM ya. Ini kayaknya Bumblebee versi knockoff oversize dari MPM nih, cuma pakai modnya Studio Series. Jadi kurang masuk ya kalau dibandingin dengan skala MPM, karena ini cuma buat mainan anak-anak, bukan buat mainan koleksi. Oke, habis ini kita coba transform dan kita lihat mode robotnya. Untuk transformasinya gue percepat aja ya, soalnya sama persis sama modnya Studio Series 49. Nah, kalau kalian mau lihat proses transformasinya, kalian bisa searching sendiri di YouTube ya. Oke, habis ini kita mulai proses transformasinya. Shit. Ini dia guys figurnya setelah jadi mode robot. Jadi ini ngetransformnya nyiksa banget ya. Plastiknya tuh tebel-tebel tapi ringkih gitu. Ini saat transform gue jadi matahin sedikit part sini nih. Jadi part ini patah, part yang di sini nih, pack yang di sini punya gue udah patah nih. Karena saat coba ngebuka dan ngetransform karena saking kerasnya, jadi saat dipaksa langsung patah dia. Ya, jadi plastiknya nih kualitas plastiknya tuh plastik yang kaku gitu ya, tapi ringkih, dan secara tampilan looksnya sih agak aneh ya. Ini kayak dadanya gede banget ya. Coba kalau kita bandingin sama versi Studio Seriesnya yang originalnya, ini bentuknya masih kelihatan enak gitu ya. Apa karena kepalanya kekecilan ya, gue nggak tahu, tapi gue ngeliat ini kayak ini dadanya busung banget ya, gede banget. Kalau dari samping sih enggak sih ya. Kalau dari depan gini, kalau kalian lihat sendiri, dia secara proporsi ini jauh lebih baik. Dan ini lihat skala perbandingannya ya, ukurannya hampir 2 kali lipatnya lebih. Jadi kayaknya ini emang khusus dibikin buat mainan anak-anak sih ya, bukan buat koleksi atau buat dipajang. Kalau menurut gua nggak rekomen sih untuk dibeli ini, karena walaupun harganya murah, tapi gua rasa ini murahan lah, murahan banget. Nggak enjoy, nggak menyenangkan aja. Ngetransformnya juga nggak enak. Saat jadi bentuk ininya juga, gue beli ini sih karena gue suka sama mod Studio Series 49 ini ya. Dan gue penasaran saat di pasaran ada produk baru ini, si Tabo ini. Cuman setelah gue beli, gue pegang, jadi kurang bagus juga sih ya. Pajang gede gini juga proporsinya gue kurang suka. Ditambah kualitinya ya, kayak karena ini mainan cheap banget lah, mainan knock off murah meriah banget. Tapi kalau kalian pengen beli ini buat adik kalian atau buat anak kalian ya, yang bisa gue bilang saat transformnya sih kurang enak ya, karena susah banget. Jadi kalau buat dimain-mainin gini, gue rasa cukup bagus sih ya. Semua sendinya sih solid banget ya, cenderung keras sih kalau menurut gue. Kecuali bagian sini ya masih keplek-keplek juga, tapi semua join sih yang lain keras banget. Persendiannya sikunya sama kayak mod Studio Series ya, ya bisa melekuk begini di posisi yang aneh. Dan kalau kalian bandingin ya, ini headscarfnya kayaknya emang bukan didesain buat mod ini ya. Jadi saat dipasang tuh ini ada jeda di sini tuh, jadi bikin kelihatan dadanya gede banget. Kalau kalian bandingin sama yang Studio Series, dia kepalanya rapet gitu ya, agak kelihatan nunduk gitu, karena emang didesain buat mod yang ini gitu. Kalau ini kan kayak dipasangin aja gitu. Dia pakai headscarfnya Studio Series yang sebelumnya nih kayaknya. Tapi cat di headscarfnya bagus sih. Ya, ini aja sih kalau gua rasa udah kelihatan keren.
Tapi sisanya catnya di sini cuma dicat bagian sini doang, yang di sini nggak dicat. Dan di sini cat di diecastnya di sini kurang bagus ya, karena banyak yang bleber. Terus bagian belakang juga sini bentuknya seperti ini. Ya untuk artikulasinya standar sih ya, ini pakai ball joint di sini kepalanya. Terus tangan bisa muter, ya ball joint juga di sini. Di sini juga pakai ball joint, bisa muter-muter. Terus di sini juga ada bisa muter. Di sini bisa menendang, bisa ke belakang, bisa split. Dan ankle pivotnya di posisi yang cukup aneh ya, nekuknya gini, jadi kurang bagus. Tapi saat kalau dibuat dipajang gede di pose-pose ini ya inilah apa adanya. Dan terus untuk aksesoris senjatanya tadi yang gue bilang, ini yang senjata bisa transform. Ini kita transform lagi ya, jadi senjata pedang. Ini packnya ini gue pikir bisa ini buat yang masuk ke port 5 mm, cuman ternyata nggak bisa. Jadi ini cuma bisa dipegang di sini doang. Kira-kira itu untuk overview mode robotnya. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gue figur ini nggak layak dibeli sih, buang-buang duit aja ini mah. Kalian kalau 150.000 bisa dapat figur yang jauh lebih bagus sih kalau menurut gue. Nggak cuma sekedar gede dan ada besinya, tapi figur yang bener-bener enak juga buat dimain-mainin. Oke, segitu dulu untuk review gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.